Ya Allah, berikanlah kepadaku sebaik-baik yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Dia tidak menyebut apa keinginannya, tapi kata dia, aku memohon kepadamu ya Allah, permintaan yang terbaik yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Manil mutakallim? Siapa tadi yang sebelum sholat dilaksanakan dia berdoa kepada Allah, meminta agar Allah memberikan kepadanya sebaik-baik permintaan pemberian Allah kepada orang-orang yang saleh. Sambil takut dia mengatakan, Ana ya Rasulullah. Tadi aku yang meminta itu wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat doanya cerdas. Dia tidak menyebutkan keinginannya. Cuman dia katakan kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku sebaik-baik yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Berarti permintaan orang-orang saleh dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menyebutkan apa yang dia minta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقد قال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى dan berbekallah sebaik-baik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardhu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan cabang iman yang ke-28. Wathaminu wal ishrun. Adapun cabang iman yang ke-28 ad-du'a'u, yaitu berdoa. Menandakan seseorang itu beriman, tentu dia adalah orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pesankan, ud'uuni astajib lakum. Memintalah, berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan ijabahkan. Karena meminta atau kemudian disebut dengan berdoa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam sabdanya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi orang yang meminta itu ada banyak keuntungan. Keuntungannya dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Yang kedua, saat dia melaksanakan perintah Allah dan itu adalah doa di antaranya, maka perbuatannya itu dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, wad'ullaha ayyaj'alaka min salihil mu'minin. Jangan lupa memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan engkau sebagai kumpulan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jadi di antara doa yang jangan kita tinggalkan saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang saleh. Ini banyak sekali keterangan-keterangan tentang kenapa perlu kita meminta kepada Allah agar Allah jadikan kita orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam saat meminta keturunan, dia tidak sebutkan A, B, C dan seterusnya. Dia cuma minta agar diberikan keturunan yang saleh. Maka doa beliau selama 80 tahun baru Allah kabulkan. Hanya satu kalimat yang kemudian beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku adalah keturunan-keturunan yang saleh. Dan satu di antara investasi terbaik saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, awaladin salihin yad'ulah, anak salih yang mendoakan orang tuanya. Maka tak ada kepentingan bagi kita setelah kita wafat hartanya apapun, melainkan doa dari anak kita. Dan anak yang mau mendoakan orang tuanya adalah anak yang saleh. Itulah pentingnya kenapa kita meminta kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai orang yang saleh. Anak yang kita tinggalkan pun menjadi investasi terbaik kita adalah keturunan yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat
Lalu kemudian datang seseorang dari kalangan Ansor sholat di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ia sudah berada di saf sholat, lalu kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa orang yang di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum takbiratul ihram? Dia meminta kepada Allah, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku sebaik-baik yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Dia tidak menyebut apa keinginannya, tapi kata dia, aku memohon kepadamu ya Allah, permintaan yang terbaik yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Manil mutakallim? Siapa tadi yang sebelum sholat dilaksanakan dia berdoa kepada Allah, meminta agar Allah memberikan kepadanya sebaik-baik permintaan pemberian Allah kepada orang-orang yang saleh. Sambil takut dia mengatakan, Ana ya Rasulullah. Tadi aku yang meminta itu wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat doanya cerdas. Dia tidak menyebutkan keinginannya. Cuman dia katakan kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku sebaik-baik yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Berarti permintaan orang-orang saleh dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa menyebutkan apa yang dia minta. Setelah dia mengatakan aku tadi yang berdoa wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, idzan yuqaru jawaduka wa tushhadu fi sabilillah. Kata baginda Rasul, engkau yang berdoa tadi ibarat engkau berperang di jalan Allah, kendaraanmu terbunuh, kudamu terbunuh, lalu kemudian engkau dihitung syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nilai orang yang meminta kepada Allah saat dia sudah berada di saf yang di depan sholat, itu nilainya sama dengan orang yang berperang di jalan Allah. Dia menggunakan kendaraan kudanya terbunuh, lalu dia juga syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya menyantum kalimat soleh di dalam doanya. Ya Allah, berikan kepadaku sebaik-baik yang Engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Itu maknanya pentingnya kenapa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang soleh ketika kita meminta kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam, derajatnya Nabi. Nabi ini di antara derajat manusia yang paling tertinggi. Dan batas orang menjadi Nabi itu ditutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tak ada kesempatan orang berikutnya untuk jadi Nabi. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, nanti kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Sekelas Nabi saja minta nanti kalau wafat dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Nah, itulah kata Imam Nawawi, kalau engkau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah agar Allah menjadikan engkau di antara orang-orang solihnya orang-orang yang beriman. Takun waliyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takun waliya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia dijadikan orang-orang solih, maka orang yang meminta itu termasuk satu di antara kekasih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah digolongkan sebagai kekasih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasul, maka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Jadi antara cara supaya kita termasuk orang yang disayangi oleh Rasul, dicintai oleh Rasulullah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, mintalah agar kita dijadikan orang-orang saleh. Karena orang-orang saleh kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna waliyyi Allahu wa salihul mu'minin." Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya kekasihku adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat sang pencipta, lalu kemudian orang-orang saleh di antara orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang saleh di antara orang yang beriman adalah kekasih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Wa iyyaka an takuna mimman lam yas'al rabbah. Dan jangan engkau termasuk, atau jauhilah supaya engkau tidak termasuk orang-orang yang tidak pernah meminta kepada Allah. Artinya, kita itu dianjurkan untuk banyak meminta kepada Allah. Banyak kita minta kepada orang, sekali, dua, tiga kali mungkin orang masih memberikan respon. Tapi 4, 5 kali, 6 kali orang akan muak dengan kita yang meminta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah bosan. Dan Allah tidak akan pernah muak mendengarkan permintaan hambanya, sampai hamba itu sendiri yang bosan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka jangan sampai kita tidak pernah meminta kepada Allah. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin banyak nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan yang jangan kita tinggalkan agar kita dijadikan sebagai golongan orang-orang yang saleh. Fa inna man lam yas'al rabbah faqad bahilah. Karena orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk sebagai orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Maka mintalah kepada Allah, karena Allah tak pernah pelit dengan hambanya. Hambanya yang tidak meminta saja Allah beri, apalagi kemudian hambanya yang meminta. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita orang yang beriman, dan orang yang meminta kepada Allah jangan lupa minta supaya Allah jadikan kita orang yang saleh. Kalau kita sudah minta agar dijadikan orang yang saleh, kita termasuk kekasih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia, dan Rasul sudah memberikan jaminan bahwa orang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Itulah kenapa perlu kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berharap kepada Allah kita tidak akan pernah kecewa, tapi berharap kepada orang, siap-siaplah kita untuk kecewa. Karena kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tak pernah mengabaikan permintaan hambanya. Karena orang yang beriman, orang yang muslim ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan ada level Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang meminta. Yang pertama, ayu ajila da'wata. Ada kalanya doa itu Allah kabulkan dengan cepat. Lalu kemudian kalau tidak dengan cepat, jangan putus asa, karena kita bukan wali. Wali murid iya, tapi wali kan belum. Nah, kalau wali murid iya, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Yang kedua, ayyudahhirah fil akhirah, bahwa doa orang yang meminta itu Allah Subhanahu wa taala simpan dengan Allah ganti pahala nanti di kampung akhirat. Jadi tidak ada orang yang meminta itu melainkan dengan dia meminta, Allah Subhanahu wa taala pasti berikan pahala. Tapi pahala nanti di akhirat. Wa ayyabta'ida su'mithlah, dan orang yang berdoa Allah jauhkan dari keburukan. Nah, itulah pentingnya kenapa kita berdoa agar Allah jauhkan dari kita keburukan. Tapi saya sudah berdoa Pak Ustaz. Lalu saat dalam perjalanan saya jatuh. Lalu ada juga orang yang berdoa saat dalam perjalanan kerja, dia meninggal dalam perjalanan kerja. Katanya tadi kalau berdoa Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari keburukan. Makna Allah jauhkan dari keburukan itu bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat terakhirnya, amal terakhirnya sebelum musibah itu menimpa. Itu yang akan Allah nilai. Bukan sebagaimana dia dalam keadaan kecelakaan, bukan sebagaimana dia dalam keadaan jatuh, tapi niat sebelum kemudian dia terjatuh. Berarti dia pada waktu itu sudah niat yang baik, dari rumah berdoa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dikasihi, disayangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang saya bacakan cabang iman yang ke-28. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.